Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak asisten 1 dari pesisir barat, kemudian juga didampingi oleh Pak asisten tadi, namanya Pak Audi Mapi, kemudian didampingi SDM pariwisata Pak Hudri. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, tetap semangat. Ya, terima kasih. Nih. Jadi para tribuners juga selamat siang, Assalamualaikum. Jadi Pak Audi Mapi dan Pak Hudri, acara terima kasih loh hadir mewakili Pak Bupati Pak Agus Istiqlal, hadir mewakili untuk bicara di Sumatera Travel Destination Summit. Jadi Pak, ini acara Sumatera Travel Destination Summit ini adalah acara Tribun se-Sumatera. Sudah berlangsung sekitar 1 bulan lebih. Jadi pada saat pertama kami mengundang seluruh gubernur se-Sumatera untuk bicara tentang pariwisata. Dihadiri juga narasumbernya adalah Pak Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Uno. Kemudian setelah itu kita turun ke kabupaten-kabupaten. Nah, sekarang minggu ini adalah giliran Kabupaten Pesisir Barat. Nah, tujuannya Pak adalah mengenalkan wisata-wisata yang ada di kabupaten-kabupaten di seluruh provinsi, dalam hal ini adalah Provinsi Lampung. Nah, siaran ini, talkshow ini disiarkan oleh televisi Tribun se-Sumatera, Pak Audi Mapi. Nah, Pak Audi Mapi, bisa nggak kami ingin menyampaikan atau Bapak bisa memaparkan tentang pariwisata yang sekarang ada di Pesisir Barat. Ini saya pernah sekali ke Pesisir Barat, menginap di villa dekat pantai juga sangat luar biasa. Ketemu Pak Agus Istiqlal di sana. Ini yang terkenal adalah surfingnya, tapi tentu saja Bapak bisa menjelaskan lebih detail. Silakan Pak Audi Mapi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, pertama sekali izinkan kami dari Kabupaten Pesisir Barat, saya asisten 1 bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, mewakili Bapak Bupati Dr. Andes Haji Agus Istiqlal SHMH dalam rangka pemaparan objek wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat dalam acara Sumatera Travel Destination Summit. Insya Allah pada sore hari ini akan saya coba mewakili Pak Bupati dalam rangka memaparkan objek wisata tersebut. Pertama sekali, seluruh pemirsa se-Sumatera ataupun yang Tribun Lampung Sumatera Travel Destination Summit, bahwasanya Kabupaten Pesisir Barat memang baru berdiri sejak tahun 2013. Tanggal 22 April 2013. Jadi tahun Pak ya?
Ya, 8 tahun. Jadi kalaupun bupati, ini adalah bupati yang periode kedua. Oh ya. Itu diketahui Pak dan rekan-rekan semuanya bahwa Kabupaten Pesisir Barat yang memang panjangnya pantai 210 km, yang banyak tempat-tempat objek wisata ataupun potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Ya. Memang salah satu yang diandalkan oleh Kabupaten Pesisir Barat, ya ini tempat daripada surfing. Kalau surfing, ya surfing di Kabupaten Pesisir Barat ini ada 17 lokasi dan 21 titik. Itu surfing saja. Nah, tapi kalau untuk menyeluruh secara potensi ataupun objek wisata, itu masih banyak tempat-tempat yang memang harus dikunjungi kalaupun kita ke pesisir barat. Barangkali salah satu di antaranya yang sudah terkenal kita sendiri, yakni ada Labuhan Jukung, ya, ada Pulau Pisang, ya, ada Tanjung Setia. Sudah itu kalaupun ke daerah Pugung itu ada Batu Tihang, ada Manulah. Sudah itu yang baru-baru ini juga kami mendapat bantuan dari KPDT, itu adalah Gua Matu. Bahkan Pulau Pisang juga kami mendapatkan bantuan, ada namanya kotek-kotek yang memang disiapkan untuk penginapan-penginapan kalaupun kita ke Pulau Pisang. Weh. Pak, di antara 17 tadi, Pak, mana Ya, yang paling terkenal, Pak? Yang paling terkenal, kalau untuk saat ini kami mengadakan surfing tingkat internasional, kami adakan di Pantai Tanjung Setia. Oh, Kenapa? ya. Ya, Tanjung Setia. Kenapa kami adakan di sana? Karena di Pantai Tanjung Setia itu pertama panjang untuk tempat surfingnya, Oh, panjang. Ya, ya. Yaitu dia ambil serongnya serong kiri. Ya, jadi ambil kiri dia. Ya. Sudah itu yang kedua, kalau yang sering dipakai mereka itu ada Pantai Mandiri namanya. Pantai Mandiri sudah ada juga. Itu ada tempat surfing yang memang sudah ada. Tapi untuk pemula kami mempunyai tempat untuk surfing, yakni di Labuhan Jukung. Oh, jadi Sudah itu pemula. ada. Di Labuhan Untuk Jukung pemula ya? itu ada di Labuhan Jukung. Oh, Tapi kalau untuk daerah Pugung atau pesisir utara Remong, itu ada di Pugung Penengahan, itu tempat-tempat pemula. Bahkan di Pulau Pisang juga ada, tapi kalau itu adalah khusus bagi yang memang masih belajar ataupun pemula. ya. Jadi memang titik-titik yang untuk objek wisata memang banyak kalau di pesisir barat. Nah, selain daripada tempat surfing, memang kami juga ada tempat Keramat Manulah, ya. Sudah itu ada air terjun Waikarang. Ya. Sudah itu Repong Damar, barangkali kita sudah pernah mengadakan muri, ya, muri daripada Damar. Sudah itu ada Pantai Males. Pak, rekor murinya dalam rangka apa, Pak? Rekor murinya? Rekor muri itu dalam rangka festival Teluk Setabas. Oh, untuk Ya, memperoleh banyak apa atau yang terbesar apa, Pak? Yang terbanyak waktu itu, terbanyak itu kalau nggak salah dulu kami adakan pada tahun 2018 itu sebanyak 1.800 peserta. Wes, mantap. Ya, itu waktu itu masih Pak Gubernurnya Pak Ridho kalau nggak salah waktu itu. Oh, Pak Ridho, ya. Dan beliau membukanya secara langsung. Nah, memang selain daripada tempat-tempat wisata, objek wisata, kami juga memang mempunyai ada beberapa festival. Di antaranya salah satu yang memang sering kita laksanakan, mungkin sudah 3 kali kami melaksanakan muri, yakni Festival Teluk Sabas,
sudah itu semarak Pulau Pisang, ya, yang memang sudah terkenal waktu itu. Kalaupun kita buka di di Google, Cantik, Pak, ya. bahwa ada lomba langui dari Tebaka ke Pulau Pisang. Ya, sudah itu ada namanya, kami dulu mengadakan yang ngambur, festival ngambur itu kami dulu mengadakan lomba sepeda, ya, sepeda. Ya, sebanyak hampir 1000-an lebih waktu itu dilaksanakan. Nah, untuk itu kepada semua teman-teman semua Tribun Lampung, ya, yang lagi akses pada sore hari ini, ya. Kabupaten Pesisir Barat sebetulnya itu adalah tempat untuk kita beristirahat, tempat untuk kita berwisata. Bahkan kalaupun kita balik ke depan pada tahun 2017, kami pernah melaksanakan surfing tingkat internasional. Kami bekerja sama dengan WSL waktu itu dengan namanya Krui Pro, ya, Krui Pro. Krui Pro waktu itu masih 1000. Sudah pada tahun 2018 kami naik jadi 1500. Sudah itu 2019 naik lagi menjadi 3000, ya, 3000. Sudah itu rencana kemarin itu pada tahun 2020 akan menjadi 6000. Namun karena saat ini kita pandemik, maka insya Allah ada rencana kami pada tahun 2022 nanti akan diadakan Krui Pro 2022 yang insya Allah diproyeksi sebagai titik balik bangkitnya pariwisata yang ada di Indonesia ini, wabil khusus Kabupaten Pesisir Barat, pada umumnya Provinsi Lampung. Karena untuk kita ketahui, Pak, bahwa kami melaksanakan Krui Pro 2019 waktu itu hampir mencapai 50 ribuan lebih wisatawan mancanegara yang masuk ke pesisir barat. Nah, sedangkan pada saat ini mungkin sudah ada di tabel, ya, tabel dari pengunjung pada tahun 2019 seperti itu, mancanegara, Nusantara, dan total semuanya hampir daripada 200 ribuan semuanya. Untuk itu kepada pemerintah Provinsi Lampung, wabil khusus Kementerian Pariwisata, kami memang sangat mengharapkan support dari provinsi dalam rangka penambahan objek wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini. Sudah itu barangkali Bapak, untuk kita ketahui semua juga bahwa kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini, menurut Pak Ridho waktu itu, saya ingat betul karena dulu saya masih jadi pariwisata, 60% wisatawan mancanegara itu berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Jadi itu, ya, waktu itu pada tahun 2018 kalau nggak salah, ya, waktu itu Pak Gubernur pidato tentang wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Selain daripada itu, teman-teman dan bapak-bapak semuanya, bahwa potensi-potensi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini, selain daripada Labuhan Tukung yang memang sudah lengkap, dan Tanjung Setia, artinya dari surfing center kami sudah buat, sudah itu tempat kulinernya kami sudah buat, ya, serta tempat-tempat yang memang untuk disediakan dalam rangka persiapan kami melaksanakan surfing yang akan datang. Setelah itu terakhir, bapak-bapak dan rekan-rekan semua, kami juga mempunyai akses yang paling bagus menurut kami, yakni kami mempunyai bandara
Bandara Taufik Kimas, yang alhamdulillah sudah diresmikan Ibu Puan ya, Ketua DPR RI pada bulan April kemarin, dan insya Allah kalaupun pandemi ini sudah berakhir, itu akan kami buka, dan insya Allah waktu itu Pak Gubernur juga dan dari Kementerian Pariwisata juga berjanji akan membantu kami dalam rangka penerbangan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini. Karena untuk saat ini memang masih off. Yang pertama terkendala olehnya pandemi, yang kedua memang terkendala juga kabupaten kami, kabupaten yang masih PAD-nya masih kecil. Yang terakhir Bapak-bapak semua, kami juga di Labuhan Jukung sudah menyediakan, kalaupun ada rekan-rekan, saudara-saudara yang mau minat di Labuhan Jukung, memang sudah ada konteks milik pariwisata atau milik Pemda Kabupaten Pesisir Barat. Nah itu juga apa? Saya pernah menginap di sana. Ya, alhamdulillah. Kayaknya sih kenal dengan Pak Haji ini, ya. Iya. Jadi untuk itu kami juga sering melaksanakan pelatihan-pelatihan, Pak. Artinya pelatihan berbahasa Inggris, pelatihan lifeguard. Kami juga mempunyai lifeguard ya sebanyak 21 orang, tapi sekarang karena lagi off ya terpaksa untuk diberhentikan sementara. Baik. Jadi yang jelas kami sangat mengharapkan bantuan-bantuan dari terkait wabil khusus Provinsi Lampung yang memang sudah tahu bagaimana kondisi pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini. Yang jelas untuk kita ketahui bersama, kami sudah pernah melaksanakan muri yang sampai 3 kali. Artinya muri Nyuncun Pahang memang itu sudah tahu, mungkin barangkali sudah terkenal semua. Sudah itu muri Munduh Damar, sudah itu yang ketiga muri Uyan Ngantak Sasudu. Itu 3 muri yang pernah kami laksanakan, dan festival-festival yang lain yang telah kami laksanakan seperti itu. Barangkali tapis juga, Pak, kami juga pernah mengadakan lomba tapis ya. Memang alhamdulillah tapis ini berasal dari Pulau Pisang, dan kami juga pernah melaksanakan lomba tapis tingkat Kabupaten Pesisir Barat bahkan Provinsi Lampung. Untuk itu terima kasih atas perhatiannya. Kalaupun nanti ada kekurangan yang bisa tambahan, baik. Saya terima kasih. Ya, wes luar biasa ini. Ini Tribuners. Mari kita tepuk tangan ini untuk Pesisir Barat ini. Sangat luar biasa. Pak, khususnya di Krui Pro tadi. Nah, ini kan sangat luar biasa, Pak. Mengundang wisatawan asing, bahkan tadi kalau kita lihat lebih dari 150.000. Nah, nantinya di tahun 2022 juga akan diselenggarakan lagi. Ini kami siap, Tribun Lampung ini juga punya EO ini. Jadi nanti barangkali kita bisa kerjasama di bidang medianya, terus di bidang pelaksanaannya, nanti kita bahas lah. Barangkali kami juga akan kunjungan dulu ke sana, ketemu sama Pak Audi sama Pak Agus Istiqlal. Yang ingin saya tanyakan, Pak, sebelum menjelang tahun depan ini, kira-kira lalu diapakan ini Tanjung Setia ini? Apakah juga ada wisatawan lokal yang datang ke situ, atau bagaimana cara merawatnya ini? Karena kalau dibiarin aja kasihan nih, karena menjelang 22 ini kan sebentar lagi, insya Allah kan tahun depan. Nah, gimana itu Pak Audi? Makasih Pak Adi. Jadi Dinas Pariwisata memang sampai saat ini, bahkan sampai saat ini ada teman-teman dari Provinsi Lampung mengadakan pelatihan di Kabupaten Pesisir Barat. Artinya kami Dinas Pariwisata ataupun Pemda Kabupaten Pesisir Barat bukan hanya di Tanjung Setia kami selalu pelihara dari semua sektor. Artinya dari Gua Matu, Pulau Pisang, Labuan Jukung, sampai ke Tanjung Setia yang setiap saat itu memang banyak
wisata yang memang hadir. Artinya wisata mancanegara memang masih ada sampai saat ini sebetulnya, karena memang sudah ada yang memang istri dan apa, mereka sudah ada di sini, mereka sudah ada yang menetap di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau 1, 2 masih ada yang datang 1, 2 memang ya barangkali memang sudah ada seputaran sinilah. Yang ketiga, setiap weekend dan ataupun libur yang tahun baru ataupun seperti ini kemarin Idul Fitri, itu Labuhan Jukung, Tanjung Setia, Mandiri, dan Pulau Pisang itu memang paling banyak dikunjungi. Bahkan kami ya mungkin, mohon maaf kalau mungkin Tribun tahu, kemarin itu memang ada kecelakaan sedikit di Pantai Walur kalau nggak salah. Itu ada 2 orang kalau nggak salah, apa 1 orang kemarin itu yang mungkin barangkali nasibnya kurang beruntung, yang mandi laut, ya seperti itu. Nah, jadi memang sampai saat ini kami jaga terus, Pak. Karena memang kami di Tanjung Setia itu kami mempunyai kantor tersendiri. Ada tempat surfing center kami ada di sana. Oh, ada surfing centernya di sana, Pak ya? Ya, ada Pak. Ya. Terus Pak, kira-kira Pak, selain Tanjung Setia tadi, saya lihat tadi kan ada mirip kayak Bunaken itu, Pak. Bunaken itu wisata di Manado, di Sulawesi Utara, Danau Bunaken. Itu airnya sangat jernih. Saya lihat tadi juga airnya sangat jernih. Nah, itu kira-kira apakah selain Tanjung Setia bisa dikembangkan juga itu, Pak, menurut saya wisata tadi itu? Ya, bisa, Pak. Memang saat ini ya Kabupaten Pesisir Barat memang lagi lagi giat-giatnya untuk pengembangan seperti itu, Pak. Bahkan saat ini pintu masuk Labuhan Jukung kami sedang rehab. Jadi dalam rangka untuk menarik peminat dari wisata, kami memang sengaja merenovasi ataupun memunculkan khas-khas Kabupaten Pesisir Barat agar kiranya wisatawan yang ada di Provinsi Lampung ataupun di mana saja berada, ya insya Allah bisa masuk ke Kabupaten Pesisir Barat. Oh ya. Baik Pak, tadi juga disebutkan Bandara Taufik Kimas, atau kalau nggak salah Bandara MTQ, Pak ya? Ya. Nah, itu perkembangannya sampai sekarang seperti apa, Pak? Karena jangan-jangan, Pak, kalau nggak dirawat, nanti pas COVID insya Allah selesai, malah bandaranya rusak ini. Gimana, Pak, proses perawatannya atau menghidupkan bandara ini supaya ada kegiatan? Saya khawatir begitu. Ya. Jadi, Pak Adi, sampai saat ini memang bandara itu masih terawat dengan rapi. Bahkan jalur masuk 2 jalur yang jalur Jalan Fatmawati itu bagus. Alhamdulillah kemarin itu memang dibantu oleh provinsi kalau nggak salah yang bantu untuk jalan masuknya. Sudah itu yang di dalam itu artinya dari penataan taman, sudah itu pembersihan lokasi-lokasi itu memang masih dikerjakan sampai saat ini. Dan insya Allah kalau tidak salah tahun 2020 ini Kabupaten Pesisir Barat mendapatkan penambahan runway-nya, perpanjangan runway sebanyak kalau nggak salah 400 meter kalau nggak salah, 400 meter. Nah jadi itu yakin saja Pak, yakin saja. Dan bahkan baru-baru ini bulan April Ibu Ketua DPR RI membawa pesawat jet 3 ya. Ada 3 yang mendarat di Bandara MTQ tersebut. Wah, ya. Luar biasa ini Pak Ispar. Pak, kita jeda sebentar. Tentu para Tribuners ini ingin tahu juga videonya. Jadi keindahan dari pesisir barat. Kita lihat dulu Pak, keindahan pesisir barat. Kalau yang tadi kan dari foto, kalau sekarang dari video Pak Audi. Silakan. Siap.
masih lama loh Mas. Dulu lah. Ya, ini masih ada Pak, masih saya ini. Nah, ini luar biasa ini. Pak Audi sama Pak Udri. Begitu lihat orang surfing tadi, saya kepingin surfing juga nih. Tapi kan bisa apa enggak ini? Apakah langsung tenggelam kali saya pakai papan nih Pak ya? Ya, ada gurunya di sini Pak. Oh ya, ada gurunya. Pak Hudri ya Pak Ya. gurunya itu. Ya, Pak Budi ini dulu memang tukang naik surfing. Pak, yang ingin saya tanyakan kembali, barangkali juga para tribuners juga ingin tahu, ini kan luar biasa. Nah, apakah selama COVID ini dari pihak pemerintah kabupaten juga mendata berapa wisatawan domestik yang masuk, berapa wisatawan asing yang masuk, lalu apa upaya-upaya dari Pemkab, meskipun ini COVID Pak ya kita tahu, tapi kan orang yang butuh refreshing ini kan juga banyak tuh. Kira-kira apa untuk menarik wisatawan ini? Terus kemudian promosi-promosi baik di dalam negeri maupun di luar negeri Pak Udri, Pak Audi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ali. Jadi
sejak pandemi ini memang Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat semua kegiatan off. Nah, kenapa saya katakan demikian off? Karena memang aturan yang kita kedepankan dan himbauan dari pemerintah pusat dan gubernur menghimbau seperti itu. Artinya 3M itu memang tidak bisa kita hindari. Benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berupaya dan kami pernah melaksanakan juga lomba surfing tingkat pemula, tingkat anak-anak, tingkat anak SD. Baru-baru ya. Ya, ada tingkat SD tahun 2020 nih kalau saya. Tahun 2020 kalau tidak salah bulan Desember ya. Bulan Desember namanya Bupati Cup. Nah, itu tingkat SD. Nah, kami melaksanakan itu. Artinya kami promosi-promosi seperti itu kami tetap laksanakan, Pak. Oh, ya. Baik melalui kalaupun teman-teman dari Dinas Pariwisata sering melaksanakannya lewat internet, melalui agen-agen yang memang digunakan oleh teman-teman dari Dinas Pariwisata seperti itu. Karena memang sejak 2015 kalau nggak salah, 15 waktu itu kami pernah mendatangkan travel yang ada dari Bali kalau nggak salah, Arisya waktu itu dari Bali berapa agent travel yang kami datangkan waktu itu kami mengadakan pelatihan. Bahkan teman dari Jakarta waktu itu, karena waktu itu Pak saya masih garis pariwisatanya, kami melaksanakan surfing tingkat internasional itu kan itu sudah 3 kali. Artinya 3 kali itu dari 2017 waktu itu saya ingat betul 2000 Festival Teluk Sabas pertama kami mengadakan itu baru 3.400 berapa belas turis mancanegara waktu itu. Nah, tahun 2016 naik lagi, 2016 naik kami melaksanakan Muri waktu itu. Kami melaksanakan Muri, nah sama kami melaksanakan Semarak Pulau Pisang yang saya bilang waktu itu Semarak Pulau Pisang. Nah, waktu itulah 2017 kami genjot lagi, akhirnya waktu itu kami hampir kalau nggak salah 32.000 lebih naik turis mancanegara yang datang ke pesisir barat. Nah, waktu itu kami data bersama rekan-rekan dari imigrasi. Nah, bahkan saat ini Kabupaten Pesisir Barat sudah mempunyai imigrasi. Mempunyai imigrasi. Kantor cabang imigrasi. Jadi waktu itu kami memang berupaya terus, Pak. Bagaimana caranya supaya data kami pilot. Nah, kami bekerja sama dengan teman-teman dari imigrasi. Udah itu kami bekerja sama dengan POA, pengawas orang asing ya. POA dengan POA juga kami bekerja dengan. Sudah itu kami bekerja sama dengan travel-travel yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Kami juga Pak dulu sampai saat ini kami bekerja sama dengan travel-travel yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini. Nah, sudah itu ya travel agent yang memang ada di Kabupaten Pesisir. Sudah itu memang Pak upaya-upaya yang kami tempuh saat ini kalau secara nyata betul, artinya kalau berupa kegiatan kami lagi off, tapi kalau secara promosi kami tetap melaksanakan seperti itu. Nah, udah itu kami juga waktu itu sekarang tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Barat ini di Pantai Labuan Jukung kami renovasi ya, kami buat pembangunan talut ya yang berupa fisik, itu sumbernya dana dari DAK pariwisata, dan alhamdulillah Pak kami dapat DAK itu 3 tahun berturut-turut kalau saya 3 tahun berturut-turut dari Kementerian Pariwisata, dan alhamdulillah waktu itu kalau waktu saya jadi kadis pariwisata itu kami paling tinggi terus Pak, sampai 3 miliar sekian. Nah, jadi memang waktu itu Kabupaten Pesisir Barat sejak kami melaksanakan
lomba apa itu surfing dan festival Teluk Stabas serta Semarak Pulau Pisang, karena mereka mau betul ke Pulau Pisang waktu itu ya. Tahu ya. Nah sudah itu ada ruang ganti kami ya, ada kios-kios pedagang yang bagus ya, sudah itu ada lampu-lampu pendukung untuk kami sudah siapkan semuanya. Dan kalaupun berkunjung ke pesisir barat, insya Allah tidak rugi Pak. Aduh, ya, bahkan insya Allah ke depan akan lebih baik lagi, tapi dan insya Allah juga ini akan segera berakhir. Ya, luar biasa ini. Memang saya dengar informasi kalau bicara pariwisata ini jagonya Pak Audi nih di pesisir barat. Jadi benar-benar menguasai pesisir barat ini. Menguasai. Nanti kapan-kapan kalau Tribun Lampung tim ke sana, ya, sebelum ke Pak Bupati harus sowan ke Pak Audi dulu untuk tahu masalah pariwisata ini Pak. Jadi Pak, nanti apa yang kita sampaikan di siaran ini, di talk show ini, juga akan kami sampaikan ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno. Amin. Siapa? Alhamdulillah betul Pak. Betul kalau sampai seperti itu. Kami bangga betul apabila kami bisa audiensi dengan Menteri Pariwisata tentang surfing yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Ya, baik. Jadi supaya lebih mantap lagi, nanti kami sampaikan. Saya dengar Pesisir Barat ada 2 video ini. Akan disetel video satu lagi Pak ya, kira-kira? Siap. Ya, sambil break dulu sebentar, kita mau menyaksikan keindahan Pesisir Barat lagi. Silakan Pak. Yang tapis-tapis itu mestinya. Dan Pulau Pisang. Video. Sangat cantik sekali video pendek tadi mewakili betapa pesisir barat ini sebenarnya sangat berpotensi. Saya kira bukan saja di Lampung tapi juga Sumatera, karena Bapak tadi jelasin sampai 150.000 wisatawan asing dan juga wisatawan domestik sekitar 200 ribuan. Ini sangat luar biasa. Insya Allah COVID ini segera selesai, sehingga paling tidak pesisir barat ini bisa bangkit lagi surfingnya. Pak, untuk selanjutnya Pak, akses menuju pesisir barat Bapak bisa jelasin nggak, seumpama orang tadi dari Jakarta atau orang tadi dari Palembang, kalau pingin ke pesisir barat itu lewat mana Pak supaya enak itu Pak? Makasih Pak Adi. Jadi kalau dari Bandar Lampung kita memang mempunyai tiga jalur. Pertama jalurnya jalur pesawat ataupun jalur Topik Kimas, Bandara Baru Topik Kimas. Sudah itu jalur kedua adalah lewat Liwa ataupun Kota Bumi. Itu perjalanan sekitar 6 jam ya. Apalagi kalau sekarang sudah lewat tol, artinya kalau dari bandara langsung keluar kiri masuk tol Tebanggi, itu insya Allah 5 jam, 4 jam setengah sampai ke pesisir barat.
Ya. Sudah itu apabila kita lewat Tanggamus, itu perjalanannya itu 4 jam setengah ataupun 5 jam lah. Ya, 5 jam nyampai. Karena saya sering melaksanakan itu. Nah itu, karena jalannya lebar-lebar Pak. Jalannya lebar-lebar, ada 15 meteran semua. Insya Allah, dan kebetulan jalan kalau ke pesisir barat itu udah tuh lebar, lagi sepi lagi. Ya belum terlalu banyak mobil yang memang melintas. Ya. Nah, akses kalaupun dari Jakarta waktu itu saya pernah nyoba, tapi waktu itu bandara Taufik Kimas nggak artinya terbang. Aktif, Pak, ya? Nah, saya pernah waktu itu ke Kementerian Pariwisata, saya ya masih aktif waktu itu, saya dengan Pak PJ Bupati Pak Ahmad Gatul ya pakai pesawat melalui Bandara Taufik Kimas, kami rapat jam 1, insya Allah pas tembus Pak. Nah, jadi di sini kami orang waktu itu naik Susi, sudah itu naik Lion, nyampai di sana jam 12, udah nyampai kami di Jakarta. Nah artinya kalaupun kita sama-sama mendukung Kabupaten Pesisir ataupun Bandara Taufik Kimas ini bisa buka kembali, dan insya Allah ini lebih cepat Pak apabila kita laksanakan dari Jakarta. Karena waktu itu dari jalurnya Palembang, Palembang, pesisir barat, Bandar Lampung, Raden Intan maksud saya. Sudah itu jalur kedua memang ada dulu yang melaksanakan Bengkulu, sudah Bandar Taufik Kimas dan Bandar Lampung. Itu sebaliknya. Itu Pak. Perjalanan itu kalau perlu pesawat memang cuma waktu itu 35 menit. 35. Saya pernah sudah 4 kali ikut naik pesawat tersebut. Ya. Jadi kalau masyarakat misalnya benar-benar dia pecinta surfing, tentu dibelak-belain tuh. Berapa jam pun akan dibelak-belain Pak ya. Kemudian yang lain Pak, ini sisa waktu kita tinggal 10 menit lagi. Kira-kira Pak, untuk kedepannya, tadi udah disebutkan bahwa akan ada yang namanya Krui Pro. Nah kira-kira masalah penginapannya seperti apa Pak? Karena kalau datang 150.000, kemudian domestik juga 200.000, nah penginapannya gimana Pak itu Pak? Ya. Jadi Pak, waktu pertama saya melaksanakan Krui Pro 2017, itu salah satu kendala yang ditanyakan oleh kementerian dengan saya. Ya kan? Kalau seandainya, karena waktu itu yang datang waktu itu adalah 12 negara yang ikut Krui Pro, 12 negara. Itu kalau nggak salah waktu itu peserta perempuan laki-lakinya itu adalah 83 dan peserta perempuannya ada 24 sekian lah waktu itu, hampir 100. Waktu yang pertama 2017. Nah, jadi penginapannya Pak, alhamdulillah Pak, kalau penginapan di Kabupaten Pesisir Barat ini banyak sebetulnya. Tapi kalau presentatif kayak seperti Bandar Lampung, kayak hotel, kayak apa ya, belum ada. Nah, tapi memang ada juga Pak, saingan di sini sudah ada. Kami juga mempunyai ada 54 kalau nggak salah dulu. Ya karena saya masih ingat mantan Kedutaan Wisata Pak, jadi 54 kalau nggak salah ada penginapan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. 54 ini Pak, kami sudah data betul waktu itu. Insya Allah kalau memang batas ya 1.000 masih cukup orang yang menginap di Kabupaten Pesisir Barat. Waktu itu saya data Pak. Dan bahkan kami dulu menyiapkan homestay. Homestay, jadi banyak homestay ya. Ya, waktu itu Pak Menteri menggalakkan homestay waktu itu. Saya ingat betul kata Pak Menteri, harus kita galakkan. Nah, ada rumah-rumah yang kosong, rumah-rumah yang memang masih presentatif, yang tuh bagus kira-kira untuk ditempati oleh masyarakat yang untuk minat, kami kunjungi waktu itu Pak. Kami minta tolong bagaimana cara seandainya ada rumahnya ketempatan, ada yang minat begini-gini dengan porsi ini. Nah, mereka siap. Nah, bahkan alhamdulillah Pak, berkat dari itu semua
kalau di Pulau Pisang homestay itu berlaku Pak. Oh, Homestay. iya, iya. Nah, homestay. Tapi kalau di kru ini sekarang, artinya di pasar seperti ini, karena memang sudah banyak hotel-hotel. Artinya ada yang bagus seperti sekarang ini ada Lamban Yoso, ada Rumah Apu, ya, punya Pak Hendri Yoso di Ningrat. Sudah itu ada Sartika. Ya, jadi di Jakarta, bukan di Jakarta aja yang ada Sartika, di pesisir barat ada Sartika. Sartika ada Pak? Sudah itu ada Pak. Wes, mantap ini. Ya. Nah, sudah itu ada juga yang terkenal sekarang itu MBC. Yang satu malam itu Pak sampai 1,5 juta sampai 2 juta. Wes. MBC. Bintang 4 itu Pak? Hah? Bintang 4 ya? Iya, kayak di Bali Pak. Saya pernah minat di Bali juga Pak. Waktu melaksanakan surfing, waduh, hampir sama dengan di Bali. Kalau ada itu ada di Walur Pak, di Walur Mandiri. Mantap. Jadi kalau penginapan Pak, insya Allah tahun ini bertambah terus penginapan. Bahkan yang punyanya memang bukan punyanya orang Kabupaten Pesisir Barat. Orangnya punya orang Australia. Investor kan Pak? Ya. Berarti percaya dengan pesisir barat mereka kan? Alhamdulillah. Nah itu Pak, jadi kalau untuk penginapan, persiapan dan lain-lainnya, baik rumah makan, kami memang waktu persiapan 2017, saya masih ingat betul 2017, kami sudah persiapkan semuanya, baik dari rumah makannya, maupun kami dulu, apa bahasanya, kalau buru-buru kami melaksanakan gimana cara untuk pembuatan kuliner. Ya. Kalau minuman orang Prancis itu minumnya kayak gini, orang Maroko minum kayak gini, orang Jepang, orang China, banyak dulu Pak orang China datang untuk ikutin surfing Kabupaten Pesisir Barat. Orang Jepang bahkan juara dulu ada juara orang Jepang kalau nggak salah pertama itu yang perempuan ya, perempuan Jepang yang pertama juara itu. Nah jadi kami sudah mempersiapkan itu semua Pak, dan alhamdulillah Kabupaten Pesisir Barat makin lama memang insya Allah memang makin maju. Mantap Pak. Mantap. Ya, pengalaman saya di Palembang. Jadi Palembang itu juga menyelenggarakan kemarin itu SEA Games dan Asian Games. Ini juga mendatangkan wisatawan asing tentunya. Nah, persiapannya antara lain adalah mendidik mahasiswa atau anak-anak muda itu berbahasa Inggris Pak. Nah, itu satu, untuk melayani mereka sebagai LO, Liaison Officer biasanya. Kemudian yang kedua, dia menyiapkan juga perkampungan, di mana perkampungan itu kulinernya, barang-barangnya, itu bisa berbahasa Inggris. Nah, untuk menyongsong Kui Pro tadi, apakah sudah menyiapkan itu Pak, atau sedang menyiapkan itu Pak? Alhamdulillah Pak, jadi sejak saya waktu tahun 2017, dan insya Allah sampai sekarang Pak, karena Kabupaten Pesisir Barat salah satu yang diprioritaskan oleh waktu itu masih Kementerian Pariwisata, dapat dak non fisik namanya kalau nggak salah, dapat dak non fisik kalau nggak salah waktu itu saya dapat 600 ya, 600 sekian lah, pokoknya segitulah. Saya udah lupa karena saya udah lama bukan jadi kadisnya lagi. Jadi waktu itu salah satu program saya Pak itu adalah pelatihan lifeguard, pelatihan bahasa Inggris, sudah itu pelatihan kuliner. Woi, masa-masa itu ya? Tiga ini saya prioritaskan betul Pak waktu itu. Nah jadi artinya kami sejak dari 2017, 2018 dan sampai saat ini kami itu sudah siapkan semua. Bahkan alhamdulillah Pak, sekarang kuliner ini sudah menjamur. Bahkan hasil pelatihan kami itu sekarang kuliner dia Pak ya? Iya, ibu-ibu sekarang ini sudah semuanya hampir melaksanakan seperti itu. Nah, berarti Pak Odi kalau makan di sana bisa gratis itu kan gara-gara Pak Odi ya? Kalau ngajak saya, kalau nggak kita bayar Pak. Nah dan alhamdulillah Pak, memang saya akui, saya itu mempunyai kelemahan waktu itu Pak, saya akui betul.
Ya. Nah, kenapa saya akui seperti itu? Bahkan waktu itu saya pernah diajak oleh Provinsi Lampung jadi narasumber ya. Waktu itu saya jadi narasumber Provinsi Lampung dalam rangka pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Nah, memang yang wajib memang harus berdempetan itu Pak, yakni Koperindak, UMKM. Ini harus wajib ini didampingi. Kenapa? UMKM ini kuliner ini mereka yang harus dikerjakan. Kuliner ini UMKM dan mereka yang kerjakan. Sudah itu souvenir mereka yang harus kerjakan. Karena kami itu waktu itu kalau yang perempuan PKK itu karena sudah kami sudah gayet kami. Sudah itu kami sudah sama pengrajin kami sudah ambil. Tapi ini yang tidak bisa kita tinggalkan Koperindak. Ini harus Pak. Sudah itu yang kedua pertanian. Sudah itu memang tidak kalah pentingnya itu adalah PU ya, karena itu adalah jalur daripada ataupun untuk jalan yang akan kita tuju. Itu aja Pak. Yang sangat penting kalau bagi saya itu adalah Koperindak, UMKM. Kalau UMKM disertai dengan pariwisata, mantap betul. Itu lebih Bali. Ya. Baik Pak, pertanyaan terakhir ini, kira-kira harapan Pak Audi dan tentu saja ini mewakili harapan Pak Bupati, Pak Agus Istiqlal, kemudian juga Pak Hudri dari pariwisata, ini tentang kepariwisataan pesisir barat ini seperti apa? Dan juga apa yang Bapak harapkan kehadiran pemerintah pusat di pesisir barat, terutama untuk menyongsong Krui Pro. Silakan Pak. Makasih Pak. Memang itu yang saya tunggu Pak. Ya. Saya tunggu betul pertanyaan itu. Tapi ini Pak, saya Pak dari Kepala Dinas Pariwisata itu 4 tahun. Setiap rapat koordinasi, saya ingatin betul dengan Pak Budi namanya. Pak Budi Kadis Wisata, sudah itu Ibu apa? Bukan yang Kadis Pariwisata perempuan itu mancanegara waktu itu. Nah, jadi waktu rapat awal pertama saya langsung nunjuk dengan Ibu. Bu, saya bilang waktu dengan Pak Budi saya bilang coba berikan sumbangan ataupun program yang masuk ke kabupaten. Nggak usah banyak-banyak. Kalau pesisir barat dari 1 miliar saja, apa yang mau dikerjakan di Kabupaten Pesisir Barat atau bantu kami untuk pengembangan pariwisata Pesisir Barat. Pariwisata ya. Siap. Tapi nggak pernah ada. Maksud saya Provinsi Lampung ini bagusnya memberikan motivasi ataupun program ya yang bisa membangun atau pengembangan pariwisata yang ada di kabupaten-kabupaten. Misalnya, kan kalau nggak salah waktu dulu kita ini ada zonasi, ada 2 zonasi dari Pesawaran, Tenggamus, Pesisir Barat, Liwa, ini adalah bidang pariwisata. Sudah itu yang Lampung Timur, apa itu kalau nggak salah waktu itu dulu adalah pertanian dulu, lupa saya. Nah, maksud saya Pak Hadi, ya Provinsi Lampung, cobalah kita sama-sama membangun kabupaten ini, berilah, nggak usah banyak-banyak. Barangkali kalau dikasih 15 kabupaten ini 1 miliar berarti 15 miliar. 15 miliar. Ya. Apa kira-kira yang akan dibangun oleh kabupaten Pesisir? Nanti apa program-programnya? Ya, Kabupaten Pesisir Barat 12 miliar. Sudah itu kalau seperti ini kami mau melaksanakan Krui Pro. Nah, kami mohon betul Pak, mohon betul. Saya ingat betul Pak, waktu saya masih melaksanakan Krui Pro yang pertama 2017, iuran saya suruh sama Pak Bupati. Karena dananya yang terkumpul itu cuma 590 juta. Wish. Sedangkan 590 juta. Iya.
akhirnya waktu itu saya ke Kementerian Pariwisata Pak dengan Pak apa dulu pembina surfing itu. Siapa ya surfing ya? Yo, udah lupa saya kan udah lama. Ya lupa ya. Ya pembina surfing nasional Pak ya. Ya nasional. Nah, jadi akhirnya kami waktu itu saya buat proposal ke sana. Nah memang dibantu mereka dari baju, dari pelaksanaan. Akhirnya mereka bantu hampir semua selain daripada pelaksanaan mereka bantu. Jadi ada dari taruh, dari baju, kaos, macam-macam pelaksanaan semua, dari panggung, dari sound system, dari makanan. Alhamdulillah juga provinsi memang ada bantu sih. Dari makanan kami dibantu, kaos juga dibantu. Nah maksud saya itu Pak harapan saya Pak, karena Kementerian Pariwisata sangat-sangat mengharapkan kalau kegiatan seperti ini. Karena saya ingat betul kalau pelaksanaan Krui-Pro langsung saya menghadap kabinnya ke kementerian, langsung senang mereka Pak. Kita ke Krui katanya, ke Krui itu. Nah jadi alhamdulillah Pak, saya minta tolong betul khusus pemerintahan permintaan Pak Bupati Agus Sistal, mohon bantu kalau kami mau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Mungkin itu Pak. Ya, baik Pak Audi dan Pak Hudri. Jadi Pak, nanti kalau Bapak berdua berkenan, tentu saja nanti kami juga audiensi dengan Pak Bupati. Kalau beliau juga berkenan, Pak Agus Istiqlal. Jadi nanti menjelang Krui-Pro tadi, atau nanti sebulan atau 2 bulan lagi, kita adakan webinar juga Pak, tentang persiapan Krui-Pro. Nah nanti kami undang Menteri Pariwisatanya, Pak Sandiaga Uno. Nah sehingga beliau melihat persis permasalahan di pesisir barat. Nah dengan demikian, mudah-mudahan perhatian tadi tercurahkan ke pesisir barat, Pak Audi dan Pak Udri. Amin. Nah, baik, terima kasih. Jadi Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan pesisir barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Audi dan Pak Udri. Luar biasa, ternyata pesisir barat ini menyimpan potensi wisata surfing yang indah, yang bahkan juga salah satu yang terindah di dunia. Kenapa kita tidak kemudian ikut membantu mempopulerkan? Baik, terima kasih Tribuners, terima kasih Pak Audi, terima kasih Pak Udri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia.